Alhamdulillah udah jadi nih kolamnya, udah siap digunakan deh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya, Ryan Brother Cupang alias Beta Amatira. Oke, di video kali ini saya telah membuat kolam untuk ikan cupang dan juga kutu air. Bagaimana kelanjutannya? Yuk simak sama-sama. Check it out. Oke, setelah poin pertama, kedua, dan kelima telah terpenuhi, yaitu pertama modal, kedua lahan, dan kelima yaitu tukang. Kita mempersiapkan selanjutnya, yaitu pembuatan skema atau gambar layout yang kita inginkan bagaimana bentuk kolamnya sesuai dengan lahan yang ada. Di sini saya membuat 5 kolam dengan ukuran 1,20 cm dan dengan kedalaman hampir 50 cm dengan pembuangan air menggunakan pipa sok atau dengan tutup yang berdrat, dan pembuangannya langsung ke pipa peralon dalam tanah yang menyampai saluran gorong-gorong atau got. Oke, setelah semua terpenuhi dari modal, lahan, skema gambar layout, tukang, dan poin terakhir nomor 4 yaitu alat dan bahan. Biasanya bahan-bahan ini tersedia di material bangunan. Apa saja bahannya? Yuk simak video berikut ini. Di sini saya telah menggunakan 1 kol pasir, kemudian 4 sak semen dan setengah kubik herbal, pipa sok yang berdrat atau berulir. Kemudian MU atau perekat untuk hebel atau mortar. Dan yang terakhir paling penting yaitu gorengan dan juga kopi. Good job. Oke, setelah semua syaratnya terpenuhi, kemudian kita membuat kolam dengan dasar tanah yang telah dipadatkan agar kolam tidak mudah bergerak dan menjadi retak. Carilah tukang yang benar-benar ahli dalam pembuatan kolam. Di sini saya tidak meragukan lagi, sebut saja dengan namanya Bang Nurdin atau Pepeh. Dia sangat andal dalam pembuatan kolam dan juga bangunan apa saja telah dibuat. Dengan keterbatasan, walaupun dia tunarungu, tapi dia sangat ahli untuk membuat apa saja. Good job. Mungkin bisa disebut juga dia sang kuryang karena bisa membuat bangunan apa saja dalam waktu 1 malam 1 hari. Cukup canggih kan? Wow. Disinilah skillnya yang tidak diragukan. Dia mencampur adukan sebuah adukan dan memadatkannya di bawah, sehingga helber bisa dengan paten dan kokoh untuk berdiri.
dan menambahkan perekat atau MU untuk menyambung hebel agar menjadi kuat dan juga tidak menyebabkan kebocoran nantinya. Nah, di sini sang ahli pertukangan sudah mulai membuat sekatan. Good job. Tapi sepertinya agak sedikit bingung apa yang dia cari. Oh, ternyata dia mencari sebuah palu untuk mengetuk. Nah, ternyata dia setelah mencampurkan adukan untuk dasarnya, dia memberikan MU kembali untuk membuat sekatan pada kolamnya agar kolamnya menjadi kuat dan kokoh. Setelah itu dia memadatkannya dengan palu dan mengetuknya agar adukan yang di bawah menjadi lebih padat dan rapat, dan kemudian mengukur kembali apakah telah sesuai dengan kolam yang diinginkan menggunakan meteran. Good job. Dan jika ada yang kurang, tinggal digeser atau diketuk sedikit saja agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Wah, dia minta apa nih? Masih kotak. Nah, oke dulu dong. Nah, di sini juga ada skillnya lagi nih. Dia membuat hebel lapisan atas itu dibelah menjadi dua dan kemudian disambung kembali dan diberi MU agar hebel yang atas lebih kuat daripada hebel yang bawah. Mungkin karena hebel yang di atas itu sering diinjak oleh kita sendiri. Oke, di hari pertama ini hampir setengah jadi pembuatan layoutnya. Karena pembuatan layout itu lebih mudah daripada akhir, yaitu finishing. Bagaimana keseruannya? Tonton terus Ryan Breeder Cupang. Di sini dia berusaha untuk membuat sebuah hebel masuk antara hebel lainnya untuk sekatan. Namun usahanya tergolong cukup sulit karena dia terus mencacak atau dibacok sama dia menggunakan golok. Ini sudah saya potong videonya, kalau enggak hampir ada 5 menit karena waktu juga sudah sore, sengaja ngulur waktu dia mah biasa dah, biar ujung-ujungnya bisa ngopi lagi dia. Nah, kemudian dia membelah sebuah hebel dengan gergaji. Dan dia mencari apa nih? Oh, palu ternyata untuk mengetuknya. Wow, super sekali skillnya ternyata. Emang hebat ya. Bisa terbelah dua ya. Kemudian dia mencampurkan kembali dengan MU. Nah, ini dia nih tuh. Asik banget kan caranya.
luar biasa teknik. Mungkin ini yang bisa disebut sang ahli dan di atas ahli, sampai-sampai dia bisa mengalahkan Master Chief. Kemudian beliau menambahkan kembali dengan MU untuk merekatkan Hebel 1 dan dengan yang lainnya agar sekatannya menjadi kuat dan tersambung menjadi satu. Setelah itu diketuk kembali dan diperhatikan agar rata sisi kanan, sisi kiri, dan atasnya. Oke, cukup sekian video kali ini di hari yang pertama. Kita lanjutkan nanti di hari yang kedua, yaitu pengkamprotan atau nemblok dengan adukan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rain Brother Cupang alias Beta Amatiran. Oke guys, hari kedua yaitu pengkamprotan atau dasar pertama pada tembok sebagai dasar untuk membuat aciannya nanti. Pengkamprotan atau nemblok dalam bahasa sini mah dilakukan pada sisi atau dinding-dinding hebel yang telah kering kemarin. Disinilah skill sang ahli digunakan kembali, karena tanpa penemblokan yang benar akan berakibat berantakan dan terbuang sia-sia adukannya. Tapi jika dengan penemblokan yang benar dan rapih dan juga adukannya dipakai dengan baik dan sempurna, sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia atau mubazir. Penemblokan ini butuh kesabaran dan ketelitian, karena jika ada yang salah jalan maka berakibat adukan tidak rapat atau menyebabkan kerenggangan. Bisa juga bolong-bolong karena sebelum diayak pasirnya banyak bebatuan atau split yang tercampur. Jadi memang harus rapi, padat, dan juga kemudian digosok dengan gosokan. Bisa juga dari papan yang telah dimodifikasi atau beli yang sudah jadi, sebagai gosok agar menjadi rata adukan kepada tembok atau dinding. Tak terasa waktu sudah setengah hari, penemblokan pun hampir semua. Sambil menunggu yang lainnya menjadi kering, sang ahli mengopi dulu. Nah, sekarang saatnya ngopi dulu dia, biar dia istirahat dulu. Dan rencana saya di bawah sini sebagai pembuangan air yang tadi telah dibahas dalam skema pembuatan gambar, yaitu dengan menggunakan
peralon pipa sok yang berdrat atau berulir. Teman-teman bisa juga menggantinya dengan keni yang jika nanti dicabut dengan peralon maka airnya keluar, tergantung seleranya masing-masing. Tak terasa hari pun telah sore, pengkamprotan pun telah selesai, dan juga telah membuat saluran pembuangan untuk air yang ke dalam gorong-gorong atau got selokan. Kita skip untuk video di hari yang ketiga, yaitu finishing untuk pengacian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rain Brother Cupa. Oke guys, sudah di hari ketiga. Saatnya untuk sang ahli membuat dasar untuk pelapisan pengacian. Dan juga sebelumnya saya dan juga dia telah membeli kayu reng untuk pembuatan list sebagai patokan untuk meratakan dasar atau dinding atas dan bawah agar sama rata ketinggian dan juga sisi-sisinya, agar terlihat juga lebih rapi dan tidak bergelombang. Reng dipasang, kemudian sisi-sisinya diberikan besi atau pegangan agar adukan tidak merenggang dan juga copot. Dan jangan lupa menggunakan water pass agar ketinggiannya stabil atau sama rata. Agar tidak terjadi air menyerap ke dalam kolam, maka perbandingan semennya diperbanyak supaya pengaciannya lebih bagus dan juga tidak menyebabkan keretakan atau kerenggangan pada tembok sisi-sisi kolam. Sambil menunggu kering, sekarang sang ahli membuat lubang atau pembuangan air yang diberikan dengan MU sebagai perekat dan kemudian mengacinya agar tertutup rapat sehingga tidak terjadi kebocoran di pembuangan air. Dan inilah hal yang paling penting, yaitu memadatkan dasar pada kolam agar tidak terjadi pergerakan pada tanah atau penggeseran. Memadatkannya perlu dengan tanah dan juga split atau dengan puing-puing. Jika sudah padat untuk dasar, bisa langsung diisi dengan adukan dan meratakannya serata-ratanya sepadat-padatnya pada sisi-sisi agar tidak terjadi kebocoran dan rembes ke dalam tanah. Inilah hal yang paling sangat penting. Jadi pada dasarnya memang butuh teknik yang tinggi dan juga skill, dan dialah satu-satunya sang ahli pertukangan, Mr. Nurdin atau alias Pepeh. Setelah menunggu kering, kemudian berikan butiran semen atau dari bubuk semen yang kering agar menyerap, dan kemudian digosok, dibilas dengan gosokan yang terbuat dari spons atau karet. Kemudian dibersihkan kembali dengan koas dan diberi sedikit air agar menjadi rapi sehingga pori-pori dalam kolam tertutup rapat dengan sempurna. Itulah vlog saya kali ini, cerita tentang membuat kolam untuk kutu air dan juga untuk ikan cupang. Jika dijelaskan lebih terinci lagi, lebih banyak, jadi cukup sekian aja video kali ini. Dan untuk kolamnya bisa teman-teman gunakan kedebong pisang ataupun minyak tanah sebagai pembuang racun pada semen yang untuk digunakan kolamnya.
Jangan lupa dibilas dan diendapkan terlebih dahulu. Oke, cukup video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Jangan lupa di like, comment, dan share. Terima kasih telah menonton di channel Rainbreeder Cupang alias Beta Amatiran. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.